Salam semua, berjumpa kembali dengan saya di Pastor Meset. Renungan kali ini dengan tema saling mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita melihat, kita mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga dia turun ke dalam dunia, supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Di dalam Efesus 3 ayat 18, doa Paulus mengatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Paulus berdoa supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus, saya dan saudara, dapat memahami betapa lebarnya kasih Kristus bagi saya dan saudara, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi saya dan saudara. Dan kita harus tahu saudara, bahwa kasih Kristus itu begitu luar biasa kepada saya dan saudara. Dan orang yang mengenal Yesus, hidupnya akan saling mengasihi. Orang yang mengenal Yesus, kasihnya akan memancar di dalam hidupnya, sekalipun di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, sekalipun di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi orang yang mengenal Yesus, dia akan menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Yesus, dia akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengenal Yesus, dia akan saling mengasihi dan hidupnya akan memancarkan kasih. Akhir zaman saudara, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih itu adalah kekuatan di masa yang sukar. Dan saya tangkap kasih satu dengan yang lain hari-hari sedang diuji. Kasih saya dan saudara hari-hari di akhir zaman ini sedang diuji. Tapi kalau kita saling mengasihi satu dengan lain, akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia ini. Kenapa? Karena kita menjadi terang. Dan terang itu adalah identitas saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena dunia hari ini dalam kegelapan saudara. Oleh sebab itu 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih. Kasih itu berasal daripada Allah, tadi firman Tuhan, lahir dari Allah, mengenal Allah. Jadi kalau saya dan saudara tidak saling mengasihi, berarti saya dan saudara tidak mengenal Allah. Diragukan pertobatan saya dan saudara, diragukan kelahiran baru saya dan saudara. Kenapa kita tidak saling mengasihi? Karena kita mungkin egois, berpusat pada diri kita sendiri, aku. Dan akhir zaman orang tidak tahu mengasihi dan tidak suka berdamai. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hubungan itu merupakan prioritas yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Itu jauh lebih penting daripada konflik. Menyelesaikan konflik berarti mengasihi sesama kita. Menyelesaikan konflik berarti kita mengasihi saudara-saudara kita. Kalau saya dan saudara hidup dalam kasih, kita bisa menerima siapa saja tanpa syarat. Kalau saya dan saudara hidup dalam kasih, kita bisa menerima siapa saja dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kasih tidak menuntut. Kasih adalah rela berkorban. Kasih itu melupakan kesalahan orang lain. Kalau saya dan saudara hidup dalam kasih, kita selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kalau saya dan saudara hidup di dalam kasih, kita suka mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada utama daripada kita, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang bisa menerima siapa saja. Dia adalah sahabat orang berdosa, dia sahabat pemungut cukai, dia sahabat perempuan Samaria. Kasih Yesus tanpa syarat. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus mati ketika saya dan saudara masih berdosa. Jadi kekuatan kasih itu saudara bisa mampu untuk membuka tangan kita seluas mungkin untuk menerima siapa saja, merangkul siapa saja di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Yesus memberikan teladan buat saya dan saudara supaya kita bisa meniru keteladanan daripada Yesus.
Mari saudara, kasih itu dilakukan lebih bersungguh-sungguh lagi saudara. Dan bukan sekedar dibicarakan, tapi kasih itu harus dihidupi dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain, bukan saling menghakimi. Mari kita saling mengampuni. Kenapa? Karena Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.